nggak apa gitu. Ya. Saya ke Blora ini sebenarnya diculik, nggak ada agenda nih. Agenda saya kan sebetulnya safari literasi tadi ya. Per etape biasanya per bulan. Bulan Oktober ini jatuhnya di 3 pulau. Kalimantan itu di Berau dan Banjarbaru. Lalu Papua itu di Merauke. Terus Surabaya, Boyolali pulang. Nanti besoknya ke Palu, istirahat dulu di rumah 2 hari Palu. Nah, di dalam perjalanan ini ada kontak dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Hasan. Akan ada pelantikan pengukuhan Bunda Literasi tadi pagi. Ibu Bupati ya dikukuhkan oleh Bupati. Sekaligus dilantik sebagai Bunda Literasi. Nah, itu tanggung jawab moral saya harus datang. Sekaligus pengukuhan pelantikan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Blora. Saya sebagai penasihat. Dulu saya pernah jadi ketua umumnya tahun 2010 sampai 2015. Nah, sekarang saya jadi duta baca Indonesia meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Oke. Mungkin apa selama menjadi duta wisata, duta baca Indonesia, apa atau mungkin kendala atau mungkin keseruannya menjadi duta baca itu mungkin? Jadi duta baca itu gatel. Duta baca itu Tantowi Yahya, Andi Noya, sama Mbak Najwa itu dianggapnya melabelkan, mensosialisasikan duta baca di Indonesia. Jadi mereka ini duta-duta baca sebelumnya dan berhasil tertanam image, seremoni ke daerah-daerah dan sebagainya. Nah, saya sekarang diminta meneruskan turun ke lapangan. Nah, karena ada persoalan. Apa itu persoalannya? Satu, orang menganggap minat baca Indonesia rendah. Betul. Orang menganggap ya, hasil penelitian menganggap. Lalu itu lembaga penelitian saya lupa namanya di Amerika mengeluarkan statement Indonesia nomor 2 dari bawah gitu. Dan semua pejabat di Indonesia kalau ngasih sambutan bangga tuh. Indonesia juara kedua dari bawah, ketawa semua. Terus saya paling jengkel tuh seperti itu. Karena kenyataannya tidak. Ngapain coba kalian punya koran, ya kan? Punya media online, itu kan dibaca. Jadi anggapan itu keliru. UNESCO itu memberikan semacam hasil penelitian bahwa orang Indonesia harusnya membaca 3 judul buku 1 tahun. Harusnya. Ya. Temuan Perpusnas nih, hasil survei riset mereka, ternyata untuk 3 buku itu 1 tahun nggak sanggup. Cuman ada 1 buku dikeroyok ditunggu 90 orang. Oke, berarti kekurangan. Kurang buku. Kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia 270 juta, ya asumsinya nih, 100 juta aja diambil. Setahun harus 300 juta. IKAPING belum sanggup. Cuman menyediakan 40 sampai 90 juta 1 tahun. Nah, saya tanya ke negara, ini persoalannya apa? Anggaran apa penulis? Nggak ada penulisnya. Kekurangan. Kurang penulis. Ada buku menjiplak karya orang. Marah kan penulisnya, nyalahin Perpusnas. Plagiat Nyalahin Perpusnas. Perpusnas kan nggak mungkin tuh. Ratusan ribu datang. Penerbit dan penulisnya kong kali kong. Copy paste. Sehingga kalau kamu mau nerbitin buku sekarang jadi ribet. Harus ada surat pernyataan, bukan menjiplak. Gitu. Nah, kemudian satu lagi, orang-orang di daerah tidak menghargai penulis yang lokasi yang berdomisili di situ. Oke. Mas misalnya di sini Blora misalnya. Ya. Siapa nggak kenal Pram? Siapa? Saya di Banten. Ada Multatuli. Orang Belanda ngejelek-jelekin Banten, ngejelek-jelekin Indonesia karena korupsi. Tapi oleh anak muda dibikin itu festival Multatuli. Karena Multatuli itu orang Belanda, tapi dia mencoba menginformasikan ada korupsi. Pramudia di sini. Karena ada persoalan rejim Orde Baru. Dianggap komunis. Pokoknya itu soal politik lah. Itu tetap harus itu mendunia itu karya. Nah, memang saya dengar Pak Susilo Turnya katanya ada yang bilang nggak mau diurus dan sebagainya. Yang sebetulnya tadi Ibu Bupati sudah memerintahkan OPD agar merelokasi rumah. Biarkan aja rumah Susilo Tur, tapi bikin replikanya agar menjadi destinasi wisata literasi. Ya itu karyanya lah ya. Tapi di sini tuh bicara soal si penulisnya.
Kalau itu karyanya Adi Suryo, ya saya rasa mungkin diseimbangkan mungkin ya, bahwa ada Pram kemudian karyanya yang orang mungkin kalau nggak baca Sang Pemula kan dia belum begitu paham bahwa si Mingke itu adalah Tirto Adi Suryo. Itu jadi ya pertanyaanmu agak sulit saya menjawabnya karena kan kuburannya kalau nggak salah di Bogor. Ya. Nah itu ya ini aja lah di narasi-narasinya ya, narasi-narasinya diberitahu. Saya rasa sih begitu ya. Tapi lebih pada personal Pramnya di sini. Nah kalau dikaitkan, terakhir dikaitkan ke Tirto Adi Suryo adalah bahwa menulis itu perlu riset. Ya, jadi nanti disebarkan. Pram itu riset di penjara kan. Nah itu, jadi dia nggak ngelamun. Nah itu yang sering disalahartikan oleh penulis sekarang, bahwa menulis itu berimajinasi. Padahal karya-karya besar hasil riset. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.